Di mata Demokrat, apapun yang dilakukan Presiden Jokowi selalu salah. Intinya tidak boleh hebat dari Pak SBY. Ngumpulin parpol pendukung dituduh cawe-cawe pilpres. Kemarin mengundang purnawirawan TNI dan Polri disalahkan juga. Padahal tidak ada pembahasan mendukung tentang capres. Ini dia info terkini Widya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan purnawirawan TNI Polri di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 22 Mei. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara membahas berbagai hal, termasuk kesejahteraan bagi para purnawirawan hingga Pilpres 2024. Kita melihatnya jadi serba aneh. Pak Jokowi seakan-akan tidak mau kekuasaannya lepas. Padahal jadwal pemilu dan pilpres tahun depan sudah ditetapkan. Anggaran pemilu pun juga sudah dicairkan. Tahapan pemilu pun juga sudah berjalan. Tuduhan Demokrat kalau Pak Jokowi ingin menunda pemilu maupun nambah periode tidak terbukti sama sekali. Lalu mereka ganti menuduh pertemuan-pertemuan di istana supaya mempertahankan kekuasaan. Pak Jokowi bukan ketua umum partai loh. Di PDI Perjuangan juga cuma kader dan dimiliki Pak Jokowi hanya niat baik supaya negara ini lebih maju. Pak Jokowi juga tidak hanya mendukung satu orang bakal capres. Beliau menyebut beberapa nama yang layak menggantikannya. Tapi lagi-lagi partai pimpinan Mas AHY ini tidak melihat sebagai sebuah kebaikan. Jangankan PDI Perjuangan, apa Demokrat kemarin itu tidak membaca kalau relawan Pak Jokowi Jawa Tengah dan Jawa Timur malah mendukung Pak Prabowo, tidak mendukung Pak Ganjar. Lah, mempengaruhi relawan saja tidak bisa, bagaimana bisa cawe-cawe soal mengarahkan purnawirawan TNI Polri? Kok takut banget kalah ya Partai Demokrat ini? Pandangan miring tentang pertemuan Presiden dengan purnawirawan TNI Polri disampaikan Deputi Bapilu Demokrat Pak Kamhar Lakumani. Dia menyebut ada upaya memobilisasi dukungan pensiunan ke sosok capres pilihan Pak Jokowi di Pilpres 2024. Masa purnawirawan jenderal itu mudah diatur sama Pak Presiden? Pak Kamhar, Pak Presiden itu tahu kalau TNI harus netral. Tapi mereka ya purnawirawan beserta keluarga ya bebas memilih, tidak diarah-arahkan pada kandidat tertentu. Selama masih menjadi presiden, percayalah Pak Jokowi akan bersikap netral, tidak condong ke si A maupun ke si B. Kalau Pak Jokowi bertemu Pak Ganjar, ya karena dia gubernur Jawa Tengah. Misalnya pas ada acara di Sragen, atau ke Cilacap, ataupun ke Brebes. Pun demikian dengan Pak Prabowo yang menjadi Menteri Pertahanan. Masa iya pas ada acara dengan Mabes TNI yang disuruh mendampingi Pak Anies, apa nggak jadi bahan tertawaan orang nantinya? Aneh-aneh saja Pak. Partai Demokrat ini. Mereka yang turut hadir antara lain Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri, Pepabri, Pak Agung Gumelar, perwakilan Purnawirawan Polri, Pak Bambang Hendarso, perwakilan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan Pak Doni Monardo dan perwakilan Purnawirawan TNI AU, Pak Joko Suyanto. Di antara nama-nama tadi, masa Pak Kamhar lupa sama Pak Joko Suyanto siapa? Beliau itu 2005 sampai 2006 Kepala Staf TNI AU, lalu 2006 sampai 2007 jadi Panglima TNI. Dan 2009 hingga 2014 jadi Menko Polhukam. Sejak 2005 sampai 2014 kan presidennya siapa? Tentu masih ingat toh Pak? Mosok harus saya sebutkan siapa? Nah, jika benar masih penasaran ada titipan dari Presiden, minta tuh Pak SBY nelpon ke Pak Joko Suyanto. Tanyain, bener nggak Presiden kemarin nggak nitip-nitip nama, nggak pesen suruh milih siapa gitu? Biar tidak ada rasa curiga melulu. Apa Pak Kamhar lupa? Di awal menjabat, Pak Jokowi menekankan revolusi mental dan bersikap sesuai dengan proporsi itu bagian dari mental yang harus dijaga. Nah, rasa curiga, penuh prasangka, negatif thinking perlu direvolusi juga harusnya. Hobinya mengurus hal-hal yang tidak seharusnya diurus. Parpol mengkritik presiden itu biasa, tapi kalau memang pantas dan perlu. Jangan-jangan
Pak SBY sekarang banyak diam itu karena melihat jajaran DPP Demokrat yang mayoritas berisi kalangan milenial bukan hanya tidak pandai bermain cantik, tetapi juga gerusa-gerusu, gegabah, dan berpikiran negatif terus. Bisa jadi Pak SBY jadi malah mendampingi. Kemarin Pak SBY masih bertemu Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan PDI Perjuangan. Nggak reseh tuh? Kalau mereka mau membangun kekuatan koalisi mantan militer demi menang Pilpres, tidak ada ketakutan atau narasi yang dibangun seolah-olah militer bakal berkuasa kembali. Masyarakat juga tahu, Pak Prabowo itu malah punya organisasi Purnawirawan Militer Polri yang berada di Gerindra. Namanya Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya atau PPIR. Ketuanya Majen Purnawirawan Musa Bangun. Isinya semuanya mantan tentara dan kayaknya di semua provinsi ada tuh. Apa selama ini ada yang keberatan? Tidak ada sama sekali. Ada sesat pikiran di kepala Pak Kamhar tentang pemaknaan petugas partai. Karena kemarin dia juga menyebut kalau presiden petugas partai. Ini disalahpahami. Di PDI Perjuangan, siapapun yang dijadikan capres itu menjalankan mandat partai. Memang ditugaskan. Tapi jadi petugas partai ya hanya dalam ranah tertentu, ada batas-batasnya. Memangnya pernah terjadi PDI Perjuangan mengatur Presiden Jokowi supaya ini itu? Ya tidak bisa. Misalnya, jumlah menteri dari PDI Perjuangan hanya 5 orang dari 34 menteri. Bisa jadi PDI Perjuangan minta lebih dari 5 orang. Atau bisa saja Pak Jokowi menempatkan 10 hingga 15 orang dari PDI Perjuangan. Dulu, zaman Pak SBY jadi presiden, jumlah menteri dari Demokrat lebih dari 5 orang. Dan saat itu, lawan politik tidak banyak yang keluar-keluar. Dan isu penting yang kemarin turut dibahas dalam pertemuan Purnawirawan TNI dengan Presiden soal kesejahteraan Purnawirawan. Karena ada pensiunan TNI yang belum layak kehidupannya dari gaji pensiunan. Pak Agung Gumelar, Ketua PPABRI, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri mengatakan, pesan Presiden berkaitan dengan pemilu tahun depan berjalan lancar, aman dan tertib, serta lebih demokratis. Pak Agung menegaskan organisasi Purnawirawan akan netral, tidak ikut mendukung capres, tapi mempersilahkan anggotanya memilih. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.